2 dan yang krisis hipertensi. Nah, mungkin agak bingung ya. Itu mesti apa itu stage 1, stage 2. Nah, stage 1, stage 2 itu tuh tingkatan. Jadi tingkat 1, tingkat 2 sama tingkat berat. Nah, itu yang membedakan adalah nominalnya, angkanya. Kalau lebih dari 140/90 sampai 160/100 itu kategori tingkat 1. Nah, kalau tingkat 2 itu lebih dari 160/100 sampai 180/110. Jadi nilai bahaya hipertensi itu kalau lebih dari 180/110. Ayo, siapa yang di sini tensinya lebih dari 140? Antum. Siapa? Nah, kamu cek tensi pernah nggak lebih dari 180? Pernah. Pernah kok? Nah, itu bahaya ya. Itu bahaya. Apa bahayanya? Kalau dia lebih dari 180/110 itu beresiko terjadi komplikasi mendadak. Nah, itu ya. Jadi kalian sekarang tahu nih hipertensi bahaya itu berapa. Berarti tidak bisa kok dengan tensi dulu terus di sini tinggal dokter. Nah, itu tahu alasannya kenapa, gitu ya. Nah, terus itu mengenai derajat-derajat hipertensi. Ada yang ringan, bukan ringan sih ya. Tingkat 1, tingkat 2 sama tingkat berat. Itu. Nah, kemudian hipertensi itu pembunuh diam-diam atau silent killer. Kenapa disebut pembunuh diam-diam? Karena hipertensi itu tuh tidak ada gejalanya sampai dia muncul komplikasi. Nah, itu ya. Jadi orang hipertensi itu nggak tahu kalau dirinya itu hipertensi. Nah, ini ya, 9 dari 10 orang. 9 dari 10 orang itu berarti berapa? 90%. 90% orang tuh nggak tahu kalau dia tensi. Kemudian tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya juga. Jadi nggak tahu penyebabnya juga, tahu-tahu muncul. Nah, jadi banyak orang bilang, saya biasanya normal ini, kok dicek di sini tinggi, berarti alatnya rusak. Nah, pasti alasannya nyalahin alat ya. Padahal alat medis tuh udah dikalibrasi. Masa ada 2 orang, satu normal, satu tinggi, terus yang tinggi bilangnya alatnya rusak. Itu nggak mungkin. Nah, alatnya itu nggak rusak, tapi tensinya itu yang emang tinggi. Nah, mungkin ada yang bilang lagi, saya pakai alat yang itu, alat yang elektronik, hasilnya tinggi. Pakai yang manual, hasilnya normal. Nah, jadi untuk memeriksa hipertensi itu ada aturannya ya. Nah, ada tata caranya. Nah, menurut saya hasil yang dipencet itu tuh hasilnya itu subjektif. Orang yang pertama kali, misal orang yang baru lulus sama orang yang udah 20 tahun periksa, itu hasilnya bakal beda. Karena dia tuh subjektif. Nah, itu yang objektif itu jadi yang benar-benar objektif nggak ada. Ada yang mendekati objektif. Nah, itu yang pakai yang alat pun itu ada selisihnya, ada plus minusnya, tergantung seberapa bagus alatnya. Nah, kalau yang di sini itu plus minusnya itu 10. Jadi misalnya jenengan tensinya 150, itu tuh nggak akurat 110. Jadi ada plus minusnya antara 140 sampai 160 antaranya itu. Nah, jadi kadang ada pasien kalau sini tensinya udah agak tinggi nih 140-an, tapi belum tak kasih obat. Kenapa? Karena saya masih mikirin, oh ini masih ada plus minusnya. Dan ini tensi yang paling akurat itu yang pakai air raksa. Alatnya yang agak gede itu loh. Agak gede, tapi
itu agak berbahaya karena dia mengandung air raksa atau merkuri ya. Di sini nggak dipakai, pakainya yang simpel-simpel aja. Yang penting kontrolnya, itu ya. Misal jenengan datang pertama kali setelah 40, datang kedua 150, ya berarti antara itu aja. Nah, gitu ya. Nah, makanya hipertensi itu disebut sebagai silent killer kan ya. Kita nggak tahu punya tensi itu sampai diperiksa. Nah, gitu ya. Terus ini apa saja faktor resikonya? Nah, gitu ya. Jadi penyebab hipertensi itu sedikit ya, sedikit sekali. Paling sering itu gara-gara penyakit ginjal. Itu penyebabnya. Tapi ada yang namanya faktor resiko. Faktor resikonya itu ada keturunan, umur, asupan makanan tinggi garam, terus juga ada lagi selanjutnya. Tak ada satu-satu ya. Untuk yang keturunan. Maksudnya faktor resiko keturunan itu apa? Dari orang tua. Berarti hipertensi diturunkan. Nah, ya, kira-kira diturunkan atau enggak? Diturunkan. Dan jenengan punya hipertensi, anak jenengan bakal kena hipertensi. Belum tentu. Tergantung makanan. Nah, jadi udah pada paham ya, udah pada paham kalau hipertensi itu bukan penyakit keturunan, bukan diturunkan ya. Jadi misal orang tua jenengan punya hipertensi, anaknya pasti punya hipertensi itu enggak. Tapi yang diturunkan adalah faktor resikonya. Nah, sekarang kan bingung belum. Terus bedanya apa nih? Bedanya faktor resiko dengan penyebab. Apa bedanya? Saya punya resiko gini. Bedanya pola makan? Atau faktor resikonya pola makan? Pola hidup? Penyebab hipertensi itu pola hidup? Gaya hidup? Nah, apakah kurang istirahat itu pasti bikin hipertensi? Kan enggak. Ada orang yang kerja keras, tensinya normal. Tergantung. Nah, endingnya itu bakal tergantung. Tergantung apa ya teman-teman. Nah, jadi yang dimaksud faktor resiko itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang namanya faktor resiko itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau jenengan orang tuanya punya hipertensi, itu jenengan nggak bakal kena hipertensi kalau nggak ada faktor resiko lain selain keturunan. Nah, jadi faktor resiko itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada beberapa faktor resiko baru bisa muncul. Nah, faktor resikonya ada keturunan, ada umur, makin tua bakal makin tinggi. Kenapa kayak gitu? Karena pembuluh darah pada orang tua itu makin keras, makin gak elastis. Ibaratnya karet, harus dipakai berkali-kali bakal kaku. Nah, itu juga sama kayak pembuluh darah itu ya. Asupan makan tinggi garam. Nah, asupan makan tinggi garam udah jelas pasti ya, karena natrium itu bisa bikin tensi bakal jadi naik. Nah, itu. Selanjutnya ada obesitas atau berat badan yang berlebihan. Cara ngitungnya gimana? Cara paling gampang nih, berat badan ideal itu tinggi badannya jenengan dikurangi 110. Itu cara paling gampang. Dan itu kan nanti ketemu angka pasti ya, padahal berat badan ideal itu gak ada angka pasti, ada rentangnya. Dikira-kira tadi ya hasilnya itu di plus minus 10. Gampangannya itu kalau orang dewasa, orang anak mungkin beda lagi ya. Terus yang kedua yang selanjutnya ada stres ya, stres pikiran ya. Jadi dengan itu kalau stres banyak pikiran itu bisa bikin tensi naik. Makanya kalau orang itu gampang marah, biasanya tensinya bakal gampang tinggi. Itu ya, karena
emosi. Emosional itu berpengaruh dengan tensinya. Jadi nek bisa jaga emosi ya, jaga emosi, jaga hati, gitu ya. Jangan marah-marah. Terus merokok dan minum alkohol. Nah, merokok itu bikin hipertensi ya, bapak-bapak semuanya. Nah, ibu-ibu ada merokok boten? Nah, biasanya itu ibu-ibu nggak merokok, tapi merokoknya merokok pasif. Itu kan. Nah, itu malah bahaya karena kok nggak ada filternya. Makanya nek bapak yang merokok, irungnya ibu kayak filter juga. Sembeli. Nah, berkesari. Nah, itu ya. Jadi nek bisa kalau merokok jangan di rumah, tapi di luar. Karena asap rokok itu bakal nempel nih baju, nih kain-kain, bakal nempel di sofa itu bakal nempel ya. Jadi nek bisa kalau merokok jangan di rumah, tapi lebih baik lagi nggak usah merokok. Nah, terus makanan tinggi lemak dan kolesterol itu juga bisa bikin hipertensi meskipun nggak secara langsung ya. Ini namanya juga faktor resiko. Bikin kolesterol, bikin triglycerid naik, itu juga bisa bikin tensi naik. Tuh. Kemudian yang terakhir kurang olahraga. Nah, niki ya di sini sama ikut senam semuanya ya. Nah, selain di sini ikut senam nggak? Selain senam di sini, senam di tempat lain? Goes, bagus. Yang lain? Pernah? Pernah itu berarti cuma sekali. Oh di puskesmas. Nah, jadi kurang olahraga itu kalau kurang dari 3 kali seminggu ya. Jadi nek cuma senam di situ itu kurang. Tetap harus senam sendiri. Buka HP-nya, tulis aja senam gitu. Nggak muncul banyak tutorialnya. Ini senam ya, orang ngomongin lagu senam. Beda ya, dengerin lagu senam kalau senam itu video. Nek senam itu gerak. Nek ngomongin lagu senam itu cuma dengerin tok. Jadi senam nggak bisa disambi ya. Nggak bisa disambi, kalau senam nggak boleh disambi yang lain. Nanti ya merokok, obesitas, ameb, nggak dikontrol, terus cuma malas-malasan di rumah. Ya siapa yang malas-malasan di rumah? Akhirnya mageran. Nah, ini tuh biasanya orang tua itu jarang. Soalnya generasinya jenengan itu generasi pekerja keras. Jadi jarang sekali orang tua sekarang itu kerja keras. Nah, yang saat ini sering terbantu malah anak-anak jenengan. Soalnya generasinya generasi yang udah enak, udah hidup enak. Tapi jangan malas-malasan. Sering malas-malasan. Nah, anaknya mungkin gitu ya, anak-anaknya dikasih tahu ya jangan rebahan terus. Mungkin sekarang tuh masih normal, tapi kalau dibiarkan itu pas masa tuanya bakal terkoso. Ya, terkoso karena nggak sehatnya. Nah, apa aja gejala dari hipertensi? Fitri. Nah, pusing kepala sakit, biasanya pusing di tengah sini ya. Nah, terus matanya kabur. Nek mata kabur piye? Mata kabur dikejar ya. Enggak ya, jadi mata kabur itu ada banyak stopnya. Jadi berarti kak, ya itu kayak kabur. Jadi blawur gitu ya, berkurang-kurang juga bisa. Jadi ini tuh nggak spesifik ke penyakit tertentu. Soalnya saya aja kalau nggak pakai kacamata suka kabur. Itu masih normal. Nah, gitu ya. Jadi mata kabur ini juga masih secara umum ya. Jadi belum tentu saya orang mata kabur itu hipertensi itu belum tentu, apalagi kita usia tua itu paling sering malah penyebabnya itu kata. Depan tengah. Terus rasa berat pada tengkuk ini ya, seneng ya. Seneng itu bisa gara-gara tensi, bisa gara-gara kurang tidur, bisa gara-gara kolesterol. Jadi juga nggak pasti. Sekali lagi ya, hipertensi itu silent killer. Kenapa? Gejalanya nggak ada yang khas. Kan ketok masih dalam situ. Orang pusing kepala itu apa hipertensi? Kan belum tentu. Nah, mata kabur belum tentu. Orang minus aja juga mata kabur.
Ya toh? Nah, rasa berat pada kok orang kolesterol juga sama, kakak diabetes juga sama. Kakak berat juga bakal sama, sampai juga di sini loh. Nah, tapi enggak spesifik. Terus berat tiba-tiba dari hidung. Itu juga nggak spesifik. Orang bisa kepanasan, itu apa hipertensi? Enggak. Jadi itu enggak spesifik penyakit tertentu. Nah, terus nyeri dada. Apalagi ini ya, nyeri dada tuh pengaruhnya ke jantung ya. Jadi enggak ada gejala yang spesifik ke arah sakit jantung. Kalau udah muncul nyeri dada itu berarti komplikasi. Itu ya. Nah, ini komplikasi hipertensi bisa ke otak, ke mata, ke jantung, ke ginjal, ke saraf, banyak. Semua organ tubuh itu bisa kena komplikasi. Cuma yang di sini itu yang paling kelihatan gejalanya. Gejala otak ya mungkin stroke, gejala mata tadi kabur, nggak jelas atau ada hitam-hitam. Gejala jantung, nyeri dada, berdebar-debar. Gejala saraf, kesemutan, kayak rasanya gatal tapi kayak ditulis. Terus fungsi ginjal, pipisnya berkurang atau pipisnya jadi warnanya agak pekat gimana, jadi pipisnya sedikit. Itu komplikasi-komplikasi yang mungkin kelihatan ya. Nah, cara menurunkan tensi itu ada dua, yaitu mengubah gaya hidup sama obat. Nah, di sini dikasihnya obat. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol gaya hidup ya. Lah, hidupnya aja nggak bareng kok. Kan nggak bisa tahu. Jadi kan maknya apa, olahraganya gimana, kan nggak tahu. Jadi yang merubah gaya hidup itu dari dirinya dengan semuanya. Jadi dirinya sendiri, dari hatinya dengan. Nah kalau obat itu kan dari sini, tapi kombene itu juga dari dengan kombene rutin, kombene arang-arang kan juga jenengan yang menentukan. Nah jadi cara menurunkan hipertensi itu tuh pertama kali ya dari keinginan jenengan, pengen normal atau enggak tensinya. Itu soalnya lebih susah ya mengubah pola pikir orang-orang lain daripada cuma ngasih. Nah, ngasih itu gampang, kayak obat gampang. Tapi ubah pola pikirnya jenengan itu yang susah. Itu ya. Nah, merubah pola hidup tadi ya, mengatur makan, mengurangi asupan garam, olahraga teratur, terus menghindari stres, hindari alkohol dan rokok tadi, kemudian menjaga keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Jadi jangan kurang piknik ya. Nah, piknik itu juga penting biar nggak stres. Nah, nyanyi itu bisa kalau di rumah, nah, tapi jangan malam-malam ya. Oh, jadi namanya menikmati hidup itu juga harus ya. Jangan karena kita sering-sering kerja, terus melupakan cara menikmati hidup. Ya, saya penting sehat. Jalan-jalan ke taman mau kan juga bisa loh. Atau kita renang itu kan juga rekreasi, walaupun olahraga ya, tapi juga rekreasi. Makanya nek misal dijak anak renang jangan jadi penunggu tas, melu nyemplung, ya. Karena nek orang tua diajak renang ini kan bahaya. Kan saya segini loh, tak meter tok loh, enggak nyemplung ya, menikmati itu. Kalau mau tunggu tas. Itu ya. Nah ini tes diet itu adalah mengatur hipertensi dari pola makan. Ini ya, dietary approach to stop hipertensi, itu bahasa Inggris ya. Intinya pola makan untuk menghindari hipertensi ada banyak. Tadi ya ada apa aja tadi? Nah ini ada lingkaran, pokoknya ada makanan yuk, ada makanan dari pojok itu ada whole grain atau pagi-pagian, biji-bijian, terus ada sayur-sayuran, gak jelas itu caranya.
Nah, sayur-sayuran, terus ada buah-buahan, ini ya, susu, ini minyak, lemak, ini pemanis, garam, pemanis garam ya, pemanis gula. Nah, terus ini daging-dagingan, yang di sini tuh biji-bijian, nah gitu lah. Yang itu karbohidrat. Jadi semua itu ada aturannya. Nah, yang pertama ini ya, dari biji-bijian atau whole grain itu nasi ya, maksudnya karbohidrat. Karbohidrat itu sehari itu maksimal tuh 8 porsi. Tapi porsinya itu cuma setengah gelas. Terus ada sayuran, itu tuh setengah gelas sayuran makan, sayuran matang, kemudian buah dan jus. Terus ada susu, daging tanpa lemak, kata-kata biji-bijian, itu terus ada juga lemak dan minyak, gula, sama garam. Nah, yang penting itu garamnya ya, 1 sendok teh kecil itu bagi sehari loh. Terus gulanya itu 1 sendok makan gula pasir itu dibagi dalam sehari. Ini tuh sehari semua, ukuran rumah tangga. Kayak ini, porsi harian gula itu cuma 5 porsi seminggu. Berarti sehari nggak ada seporsi tuh. Nggak ada. Jadi sangat dikurangi ya, gula, garam, karbohidrat sangat dikurangi. Gitu ya. Itu mengenai diet untuk hipertensi. Nah, ini olahraga itu minimal 30 sampai 45 menit, 3 sampai 4 kali seminggu. Itu minimalnya untuk ukuran orang yang sudah punya hipertensi. Nah, olahraganya itu juga jangan yang berat-berat, olahraga ringan sampai sedang. Itu kalau berat-berat tuh nanti kasihan, kita nggak tahu kapasitas tubuh kita tuh udah seberapa berkurangnya. Jadi olahraga itu yang ringan-ringan atau yang sedang-sedang aja. Contohnya ini jalan cepat atau aerobik gitu ya. Gitu. Jadi jenengan itu jalan-jalan, itu maksudnya olahraga atau enggak? Jalan biasa. Olahraga itu jalan cepat ya. Nah, jadi jalan biar sehat itu kita jalan sehari itu 10.000 langkah. Pernah dengar nggak itu kata-kata itu? 10.000 langkah sehari. Pernah dengar nggak? Nah, ya pernah dengar nggak kata-kata ada orang bilang 10.000 langkah sehari minimal? Nah, 10.000 langkah itu 8 kilo. Sehari jalan 8 kilo. Nah, itu nggak sekali jalan ya, tapi buat di rumah tangga. Nah, itu udah tak hitung ya, tak hitung tak kira-kira. Kalau dengan kegiatannya di rumah aja, itu rata-rata sehari itu cuma 3.000 kilo. Nah, itu di rumah aja 3.000 kilo. Kalau dengan kerja biasa itu ya itu bisa sampai 6.000-an. Kalau kerjanya itu udah jalan kemana-mana, itu bisa nyampe 10.000 langkah. Nah, tapi itunya ya itu minimal buat jalannya, belum dihitung sama olahraganya. Nah, kalau olahraganya itu ini jalan cepat, jalan santai. Itu buat memenuhi jalannya 10.000 langkah. Itu juga dianggapnya juga udah sehat ya. Nah, ini dengan obat-obatan dari sini ya, PRB itu ya ada di apotek, tentunya tiap hari ada amlodipin, ada bisoprolol, laktos dan lain sebagainya. Atau efeknya bikin pipis banyak. Nah, terima kasih. Itu ya, udah selesai. Sekarang ada pertanyaan atau enggak? Di lotre? Iya, nomor itu dikocok,
gagal itu nggak mendengarkan. Nah, gimana? Mulai pertanyaannya. Pertama tanya dulu. Gak ada tanya nih. Tak tanyain ya. Sini. Nah, ya nomor 3. Ranking telu. Saya nganu tensinya dhuwur dhewe. Wah, nanti pada pengen dhuwur kabeh. Lah kan ada bukine. Nah, Gulane dhuwur dhewe aku pertanyaannya. Berarti nek tingkat 3 berarti sing angel, gampang. Nah, sing gampang ya. Sebutkan dan jelaskan. Nah, sebutkan dan jelaskan derajat-derajat hipertensi. Acung. Jawabnya dapat. Jawabnya nggak boleh dapat ya. Jawabnya saya, yuk jawabnya saya. Nah, langsung maju. Yuk, sini, maju ke depan. hipertensi ringan dan hipertensi itu sedang dan hipertensi yang risiko itu yang Sebutkan dan jelaskan derajat-derajat hipertensi. Oke, ini. nama kenal. Perkenalan dulu. Aku, maskernya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, nama saya Bu Ani Widowati Galurejo nggih. Tanggane Mas Yusuf Dokter. Mboten Pak Yusuf mboten. Jasa-jasa dalam hipertensi satu termasuk sedang ya Mas 130, yang bawahnya 90, yang termasuk tinggi 160, bawahnya 100 sampai 110. Satu lagi. Yang 200, bawahnya sampai 110. Coba diulangi lagi yang Yang pertama 130, bawahnya itu 90. Terus 160, bawahnya 100. Terus 200, bawahnya 110. Belum selesai. Nah, jadi saya jelaskan lagi ya. Oke, Bu. Jadi ada 3 derajat ya. Tingkat 1 140 per 90. Tingkat 2 160 per 160. Tingkat 3 lebih dari 180 per 110 gitu ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Oke, ini hadiahnya. Oke. Coba tuh. Tak, saya nggak ada jepak loh, masa harus kita jepak. Nah, udah ya, sekarang hadiah kedua. Nah, hadiah kedua. Ini mungkin itu ya. Gampang, tapi banyak. Gampang tapi banyak. Mono gampang sok no, ngaku kabeh. Gak cukup loh. Nah, sebutkan minimal 6 faktor resiko hipertensi.
Acung. Faktor resiko hipertensi 6. Gak enak. 5 wes 5 tak nyang. Gak enak. 5 nih. Gak enak. 4. Pase iki. Keturunan. Maju dulu Bu, maju. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan nama saya Ratna. Nama Jani, Tony Judi Rahmawati. Dalam kerja. Pola makan, terus umur, pola hidup. Pola hidup. Betul ya? Ini hadiahnya. Oh. Jadi betul ya. Faktor resikonya itu ada banyak. Keturunan, umur, terus stres, pola makan, emosi, terus tadi ada merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa. Sekarang hadiah utama. Sini, bawa di sini. Lumayan deh, kisah-kisah minggu. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya adalah bingung nih tanya apa ya? Nah, pertanyaan itu mengenai hipertensi, ya sih hipertensi ya. Nah, tapi ini mengenai komplikasinya. Ngerti berapa menit? Nah, sekarang sebutkan tadi 4 ya, sekarang 5 ya. 5 komplikasi hipertensi. 5 gak enak. Ayo, 6. Tambah dari mana? 5 gak enak. Komplikasi organ targetnya wae wes, gak usah jenenge Daniel. Organ yang terkena hipertensi. 5. Mau maju deh. Organ yang terkena ini gampang banget tadi. DM, otak, jantung, gagal ginjal. Ayo, 5. Udah 3. Stroke, tiga saraf. Neuropatik. Mata kabur. Betul ya. Ini untuk pilpresnya. Sebenarnya tadi pertanyaan paling gampang banget. Kenapa? Kan goliane aku ora pengen. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, kalau hipertensi itu mengenai seluruh anggota tubuh. Jadi kalau 10 organ yang terkena, ya seperti kabeh wae organ tubuh, jantung, paru, ginjal, hati, usus, kena kabeh niku. Nah, cuma yang paling parah ya tadi ya, ada otak, jantung, ginjal, saraf yang parah-parah aja. Itu ya, mungkin cukup itu dari saya. Sedikit banyaknya saya mohon maaf kalau ada yang belum dapat berpas. Mungkin pertemuan depan. Bulan depan tapi dibanyaki sampai 5. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.